Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi proyeksi skalar ortogonal. Adapun tujuan pembelajaran kita ini hari yaitu: 1. Peserta didik dapat memahami dan menentukan proyeksi skalar ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan konsep proyeksi skalar ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Oke, pertama kita bahas tentang proyeksi skalar ortogonal pada vektor A dan B. Proyeksi skalar ortogonal biasanya disingkat dengan proyeksi skalar. Hasilnya berupa bilangan real. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B berarti proyeksi vektor A searah dengan vektor B, atau dengan kata lain, vektor B sebagai landasan proyeksinya. Hasil proyeksinya terletak pada vektor B. Misalkan vektor tersebut kita beri nama vektor C. Jadi vektor C ini merupakan hasil proyeksi vektor A pada vektor B. Oke, kita perhatikan visualisasi gambarnya. Perhatikan baik-baik. Ini vektor A, ya, vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Jadi vektor B ini landasannya. Nah, hasil dari proyeksi tersebut kita beri nama vektor C. Nah, perhatikan yang garis warna merah ini adalah vektor C. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa panjangnya vektor C. Ya, berapa panjangnya vektor C yang biasa dikenal dengan proyeksi skalar. Nah, yang pertama kita akan menghitung panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Perhatikan vektor A pada vektor B. Kata pada di sini itu artinya bahwa vektor B sebagai landasan proyeksi. Jadi sekali lagi vektor B sebagai landasan proyeksi. Nah, misalkan vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor yang sebaran, dan vektor D, nah kita misalkan atau kita sebut vektor D adalah proyeksi vektor A dan vektor B. Jadi di sini kita bisa misalkan terserah kita, ya. Jadi untuk slide di sini saya misalkan D. Jadi ingat vektor D ini adalah hasil dari proyeksi vektor A pada vektor B. Maka kita dapatkan sebuah rumus, yaitu panjang proyeksi. Jadi ini simbolnya panjang proyeksi vektor A pada vektor B, yaitu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Nah, perhatikan, saya ulangi lagi. Panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B, kita sebut saja D, sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Oke, selanjutnya untuk rumus yang kedua. Nah, ini yang kedua itu adalah panjang proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Jadi yang kedua ini vektor A sebagai landasan proyeksi. Jadi vektor A sebagai landasan proyeksi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi setiap melihat persoalan dalam materi ini atau soal-soal, kita perhatikan ini kata-kata vektor B pada vektor A. Berarti vektor A adalah landasannya proyeksi. Maka dirumuskanlah seperti tadi, yaitu kita misalkan
vektor proyeksinya adalah sebut saja D. Nah, akhirnya dapat rumus vektor D ya, atau panjang proyeksi vektor D sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Ingat, perhatikan rumus. Perbedaan rumus yang pertama dan rumus yang kedua itu dari landasannya. Nah, kalau rumus yang pertama tadi landasannya adalah vektor B, maka pembaginya ini rumus adalah panjang vektor B. Nah, untuk yang rumus kedua landasannya adalah vektor A, maka pembaginya adalah panjang vektor A. Oke. Dan insya Allah kita akan menggunakan kedua rumus ini untuk pertemuan hari ini.